Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Maidawati. Saya di sini ingin mempresentasikan bibliografi saya yang berjudul Pengaruh Berpikir Positif dan Dukungan Sosial terhadap Psikologi Wellbeing pada Mahasiswa Tingkat Akhir, yang ditunjukkan kepada Ibunda Aisyah Ramadhani, MPSI, yang disusun oleh saya Irma Maidawati dengan NIM 19080152 dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Yang pertama di sini akan membahas masalah dari penelitian. Yang pertama adalah masalah penelitian saya ini berdasarkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya ini memiliki keterbatasan, yaitu kurangnya hasil penelitian pada alat dan subjek yang sama, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Maka dari itu, dengan keterbatasan tersebut, saya mengikuti rekomendasi dari penelitian ini, yaitu dengan menggunakan responden yang berbeda dari penelitian sebelumnya, di mana saya sekarang memakai responden mahasiswa yang berada di tingkat akhir dan sedang mengerjakan tugas akhir skripsi di Jabodetabek. Kenapa saya mengambil wilayah Jabodetabek? Agar populasi wilayah subjek saya itu tidak hanya dari satu populasi dan bisa digeneralisasikan hasilnya. Yang kedua, teori yang membahas tentang variabel berpikir positif, dukungan sosial, dan psikologi well-being ini masih belum ditemukan banyak pada riset-riset terkini. Hanya saja membahas dua variabel seperti berpikir positif dengan psikologi well-being, dukungan psikologi dan dukungan sosial dan psikologi well-being. Lalu yang ketiga, judul penelitian saya ini yang pengaruh berpikir positif dan dukungan sosial terhadap psikologi well-being pada mahasiswa tingkat akhir. Setelah saya tinjau dari beberapa literatur, masih belum banyak diteliti oleh peneliti lainnya, khususnya pada 10 tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bisa mengisi ruang kosong dan pembaruan dari peneliti sekarang. Nah, dari 5 artikel yang saya tinjau, saya mengambil 3 artikel untuk menjadikan acuan, dan acuan artikel saya ini memiliki hasil penelitian yang sejalan, yaitu di mana adanya hubungan yang signifikan antara berpikir positif dengan dengan kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan psikologis. Lalu di sini ada masalah penelitian, yaitu apakah berpikir positif dan dukungan sosial memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologi well-being pada mahasiswa tingkat akhir. Lalu selanjutnya adalah membahas latar belakang penelitian. Jadi di latar belakang penelitian saya ini yaitu membahas fenomena mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan, di mana ketika mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir, mahasiswa sering merasakan stres, di mana stres itu bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan pada mahasiswa. Tingkat kesejahteraan pada seseorang itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang ini memiliki motivasi dalam mencapai tujuannya atau menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Jadi ketika seorang mahasiswa memiliki kesejahteraan yang cukup rendah, maka mahasiswa tersebut akan sulit untuk menjalankan atau menyelesaikan tugas skripsi ataupun mengatasi gejala-gejala psikologis yang muncul secara negatif. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, di antaranya adalah jenis kelamin, pendapatan, pernikahan, kesehatan, kemudian ada kepribadian dan dukungan sosial, di mana ini yang akan menjadi fokus penelitian saya. Kepribadian ini yaitu dengan berpikir positif, karena dengan berpikir positif merupakan cara individu yang merubah sudut pandang yang tadinya negatif menjadi berpikir positif. Dan ketika individu memiliki pemikiran yang positif, individu bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pola pikir yang sehat. Lalu selain berpikir positif, adanya dukungan sosial. Dukungan sosial juga menjadi faktor penghambat kesejahteraan psikologis, karena dukungan sosial mengurangi dampak psikologis dari masalah yang dihadapi, yang kemudian mendukung mahasiswa untuk mencapai kesejahteraan psikologisnya. Karena dengan dukungan sosial, mahasiswa merasa dicintai dan dihargai dalam lingkungannya. Lalu ini ada elaborasi. Elaborasi ini pertama tentang kesejahteraan psikologis, di mana kesejahteraan psikologis ini merupakan
bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri sendiri, di mana perilaku tersebut bisa membantu atau menaikkan motivasi pada seseorang untuk mencapai sebuah tujuannya. Di sini ada dimensi-dimensi kesejahteraan, lalu ada faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Dan yang kita ambil, yang saya ambil dalam penelitian ini adalah tentang faktor kepribadian dan dukungan sosial, yaitu faktor kepribadian ini terkait dengan berpikir positif. Lalu di sini ada elaborasi berpikir positif terhadap kesejahteraan psikologis, di mana jika seseorang atau mahasiswa tertekan dan merasa cemas itu disebabkan suatu pikiran negatif, itu akan memperburuk suasana. Dan dengan berpikir positif, yaitu dengan memfokuskan pikiran dan emosi negatif menjadi emosi positif, itu akan mengarahkan mahasiswa atau seseorang untuk membangkitkan motivasinya dan kemampuan kognisinya untuk mengambil tindakan yang tepat. Sehingga berpikir positif dapat menjadi salah satu faktor untuk mahasiswa meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi berpikir positif, lalu di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi berpikir positif, lalu selanjutnya ini ada elaborasi dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis. Dukungan sosial bisa menjadi salah satu faktor kesejahteraan psikologis karena seseorang yang mendapatkan dukungan sosial atau sikap positif dari lingkungannya itu akan merasa dirinya diterima dan dihargai di pada lingkungan tersebut. Nah, di sini, menurut Riff tahun 1989, individu yang mendapat dukungan sosial cenderung akan memiliki tingkat kesejahteraan psikologi lebih tinggi. Di sini ada aspek dari dukungan sosial. Di sini ada elaborasi berpikir positif dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis, di mana pada penelitian Munander, Herman Putra, dan Nilam membuktikan bahwa ketiga variabel ini memiliki keterkaitan, yaitu di mana semakin tinggi mahasiswa untuk berpikir positif dan dukungan sosial yang diperoleh semakin tinggi, maka semakin meningkat juga kesejahteraan psikologisnya. Lalu ada hipotesis yang ingin dibuktikan bahwa hanya ada pengaruh yang signifikan pada berpikir positif dan dukungan sosial terhadap psikologi well-being pada mahasiswa, dan HO-nya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan pada berpikir positif dan dukungan sosial terhadap psikologi well-being pada mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya ini ada penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan pada penelitian kali ini. Lalu di sini ada metode dan partisipan, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan di sini ada definisi operasional, yang pada intinya dari keseluruhan teori-teori para ahli bahwa menjelaskan tentang berpikir positif ini dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari berpikir positif itu adalah membangun pemikiran yang lebih positif dan mengalihkan pemikiran negatif untuk menemukan solusi yang tepat, menjalani hidup yang lebih baik, dan mencapai aspek yang positif. Lalu untuk dukungan sosial, dari teori-teori yang telah dipaparkan oleh para ahli, pada kesimpulannya bahwa dukungan sosial ini merupakan dukungan yang diberikan oleh sesama individu yang melibatkan sebuah emosi dan atau sumber daya lainnya. Lalu di sini ada definisi operasional kesejahteraan psikologi atau psikologi well-being, di mana dari semua teori para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan psikologi ini merupakan keadaan yang membuat seseorang merasa puas dan bahagia dengan kehidupannya, sehingga mampu membuat seseorang mencapai tujuan hidupnya. Lalu ini ada data collection instrument atau instrumen yang dipakai, yaitu untuk mengukur psikologi well-being ada skala dari Riff, Scale of Psychology Well-being dari Riff tahun 1989. Lalu untuk mengukur berpikir positif, ini ada Positive Think Scale dari Kim H.J. YH OGS Sudewe Shin YC Jun JY tahun 2006. Dan di sini untuk mengukur dukungan sosial ada the multidimensional scale of perceived social support yang dikembangkan oleh Zimet GD dan kawan-kawannya tahun 1998. Untuk populasi sampling pada
Penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir dan data analisisnya menggunakan regresi analisis. Nah, ini untuk referensinya dan ini untuk anotasinya. Dan juga outline introduction dan outline elaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan di penelitian bibliografi saya. Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang jelas untuk dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.